Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat ya. Kita lanjut tutorial tentang query. Hari ini kita sampai pada seri yang ke-15 dari 25 tutorial series query. Topik kali ini adalah group by ataupun pengelompokan baik single maupun multiple grouping ya. Oke, langsung ke spreadsheet-nya. Saya membuat satu sheet di sini teman-teman. Ini saya copy dari latihan sebelumnya ya. Nanti teman-teman yang akan melihat topik sebelumnya tinggal lihat di daftar isi sini ya. Kemudian latihannya saya sembunyikan di sini ya, teman-teman nanti lihat. Sebelumnya ada di sini. Ini yang cell reference ya, yang ke-14. Kali ini kita akan belajar yang ke-15 yaitu group by. Oke. Kita ke sini. Saya masih menggunakan data 2 ya. Jadi query rumusnya di sini. Data 2-nya adalah ini. Nah, teman-teman untuk membuat grouping ini ada 3 prinsip yang teman-teman ingat-ingat ya. Ini sederhana tapi kadang-kadang membuat sedikit bingung bagi pemula. Syaratnya untuk grouping itu harus dalam agregat. Agregat itu adalah kelompok ya. Seperti yang ada di daftar isi di sini, yaitu aggregation ini ada sum atau penjumlahan, ada count itu menghitung, kemudian AVG ini dari average yaitu rata-rata, minimum dan maksimum. Ini adalah kelompok perhitungan untuk angka gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Sehingga untuk membuat grouping pertama harus dalam agregat. Yang kedua, jumlah field yang dipilih atau yang di group itu harus sama dengan perintah di dalam grup. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah urutan perintahnya itu harus urut. Selection dulu, kemudian where, baru group by. Tidak bisa misalkan kita select misalkan kolom A, B, C, group by B, where, nah, dibalik itu nggak bisa. Jadi ini harus ada urutannya. Makanya di daftar isi di sini, saya topiknya itu sebenarnya urut nih. Jadi where dulu, kemudian baru group by, nanti habis itu baru pivot, baru order by, dan seterusnya. Sehingga perintahnya itu urut, tidak bisa dibalik-balik ya. Oke, langsung kita coba teman-teman ya. Yang pertama adalah ini select all ya. Ini perintahnya ada di C6. C6 kalau saya double klik berarti perintahnya di sini. Nah, sekarang kalau saya akan memilih tidak all, misalkan select apa ya? Misalkan B, kolom B, kemudian kolom D. Nah, gini aja ya. Kemudian terus saya enter. Dia sudah memilih C dan D. Kalau ini saya langsung menggunakan group by, misalkan group by B seperti itu, saya enter, dia tidak bisa, ya. Atau misalkan sekarang saya satu field dulu ya, atau satu kolom dulu ya, group by B juga tidak bisa, karena memang harus ini dalam agregat. Oke. Kalau begitu, kita lihat di sini. Ini ada kolom angka, kolom F, dan kolom G. Misalkan kita akan menjumlahkan yang kolom G ya. Oke, berarti saya select B, kemudian koma, select apa lagi? Katakanlah penjumlahan, sum, G, seperti ini, kolom G. Saya group by B. Kemudian kalau saya enter, ini akan ketemu ya. Jadi binders itu ada S-nya, kemudian desk, kemudian pen, penset, dan pensil. Jadi yang tadinya sebanyak ini, kemudian kalau di grup itu tinggal beberapa item saja, artinya diambil yang unik teman-teman. Jadi binders 1, desk 1, dan seterusnya. Sehingga angka-angka yang terkait sama pensil satu grup, kemudian binder satu grup, kemudian pen satu grup, gitulah. Jadi kan ini mirip seperti sebenarnya kalau kita membuat sum if sama grup ini hasilnya sebenarnya juga sama.
Gitu ya. Nanti kita ke sini dulu ya. Nanti tidak kita melebar ke sum F dulu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan single column ya. Bagaimana kalau multiple column ya? Misalnya saya memilih B, kemudian C ya, kemudian sum G, ya, berarti ada 3 ya, ada 3 field, tetapi yang field ketiga ini sebenarnya ini adalah agregat. Oke, kalau saya enter, dia error, yaitu di mana dia tidak bisa menjalankan string ini pada parameter kedua. Untuk itu, maka harus dilakukan grouping juga. Itu ya. Kenapa? Ini kan syarat yang kedua tadi, jumlah field, selected field itu harus sama dengan jumlah grup, teman-teman. Ini ya. Ini kan yang diselect itu BC. Sementara grupnya hanya B, maka dia tidak bisa. Kalau ini saya gantikan B dan C, nah seperti ini, grupnya juga B dan C, saya enter, maka dia akan ngegrup B dan C. Gitu, ya. Atau saya biar tidak tanggal misalkan sama D deh ya. Bentar, saya rubah ya. B, kemudian ini D, kemudian sini juga D. Nah, misalkan gini. Nah, kenapa kalau misalkan tidak dua-duanya di grup tidak bisa gitu? Nah, alasannya begini, teman-teman perhatiin ke sini ya. Misalkan saya akan membuat, jadi teorinya begini. Ini misalkan saya menggunakan rumus unik. Saya ngambil data dari sini. Yang saya ambil adalah data sini ya. Oke. Kemudian kalau saya ini enter, seperti ini. Ya, saya ratakan kiri. Jadi, data di kolom B ini, setelah kita grup atau kita ambil yang unik saja, grouping itu pada dasarnya dia akan mengambil yang unik. Itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya jadi 6 item. Kemudian, kalau misalnya kita meminta dia menampilkan 6 item dari sini, kemudian ditambah harus menampilkan yang kolom D. Kolom D kan yang ini teman-teman ya. Nah, kolom D-nya di sini. Misalnya ini sama dengan di kolom D. D gini ya. Nah, ini kan jadi nggak matching. Betul nggak teman-teman? Apalagi kalau nanti di sini ada kolom G gitu ya. Saya copy ke sana. Tapi ini saya taruh kolom G. G2 sampai G gini. Ini jadi yang sebagian diringkas, yang sebagian juga belum, maka jadi tidak matching nanti gitu. Makanya dia nggak mau menampilkan toh. Untuk itu dia harus grupnya harus, kalau 2 field ya harus 2 field, kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3. Sehingga dia bisa mengelompokkan binder untuk sentral itu sekian, binder untuk east itu sekian totalnya, binder untuk west ada sekian. Sehingga binder itu pada dasarnya ada 3 kelompok, yaitu bindernya sentral, bindernya east, dan bindernya west. Masing-masing jumlahnya sekian gitu ya. Oke, paham ya? Ini saya hapus ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian urutannya juga bisa berbeda nih. Urutannya kalau misalnya ini kan binder dulu baru sentral. Oke, kalau ini saya rubah menjadi DB, jadi di grupnya itu di grup dengan area dulu. Area maksudnya ini ya, area di kolom D. Kemudian baru di grup produk atau kolom B, maka mestinya jadi berubah. Jadi seperti ini nih. Jadi sentral dia ngegrup sentral dulu baru dia ikut ke sini. Akan lebih gampang kalau misalkan membacanya biar gampang ya. Ini juga kita urutkan di sini. D dulu baru ini B. Nah, gini. Jadi pada dasarnya cuma ada 3 kelompok nih. Kelompok sentral, kelompok east, sama kelompok west. Nah,
di mana kelompok sentral ini ada berapa nih? Ada 6 produk ya. Ada binder, binders, ada desk, ada pen, pen set, dan pensil. Masing-masing jumlahnya sekian. Itu untuk yang is sekian. Ya, teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan ini saya mau tambah perintah, katakanlah where, misalnya yang D sama dengan apa ya, misalkan is, seperti ini, kemudian saya enter, dia nggak mau. Ya, kenapa? Karena urutannya tidak seperti ini. Ini urutan perintahnya harus select dulu, baru where, baru group by. Kalau ini di group dulu, baru where tidak bisa, teman-teman. Ya, gitu ya. Coba kita balik ya, where-nya kita taruh di depannya. Oke, saya Ctrl X, saya coba taruh di sini, Ctrl V, coba saya enter. Nah, jadi hanya is saja, gitu. Ini jadi hanya selectnya D dan B, kemudian menjumlahkan dari masing-masing grup ini, ya, grup B dan D, karena akan kita grup di B sini, maaf. Tetapi di kolom D-nya hanya memilih yang is, ya, yang D di sini hanya kita memilih yang is gitu, sehingga jadinya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalkan yang terkait sama quantity, itu tadi kan di sini ada agregatnya itu ada sum, ada count, ada average, ada minimum dan maximum. Kita coba ya. Misalkan select D, G, kemudian sum G, ya seperti ini. Kemudian kita perintahnya pindah ke C5, ya, ke sini, ya dia dieksekusi. Oh maaf, ini kurang koma teman-teman ya. Jadi D, G, dan sum G, nah, seperti ini. Tetapi belum di grup ya. Mana? Nah ini belum di grup. Karena ini yang kita pilih 2, berarti harusnya di grupnya juga 2. Baru grup by terserah B dulu atau G dulu, terserah teman-teman ya, sama aja. Teman-teman pengennya yang mana? Nah, gitu ya. Grup by B dan ini salah teman-teman. Jadi ini yang di grup BD, yang di select DG, jadi nggak nyambung ya. Maaf, ini misalkan D sama B ya. Nah, gini. Jadi yang di grup juga BD atau DB dibolak-balik boleh gitu ya. Nah, gitu. Seperti ini. Kalau misalnya bukan sum tapi average, boleh juga ya, tinggal AVG seperti ini. Nah, ini menjadi average. Atau misalnya apa? Misalkan min juga boleh. Berarti yang minimum. Artinya di sentral, ini kan pengelompokannya ini D dulu baru B ya. Jadi ini dulu baru produk. Artinya di sentral itu minimum harga, katakanlah ya, minimum harga sekian. Kemudian kalau yang is minimumnya sekian gitu. Kalau misalkan mau max ya tinggal dirubah. Sekian. Demikian juga kalau misalkan mau count. Sama juga. Ini ada bindernya 7, ada ini dan seterusnya. Tetapi ini ada nolnya juga teman-teman ya. Nah, supaya ini nanti tidak terhitung, ya kolom-kolom yang kosong di sini ya, yang kosong-kosong di sini tidak terhitung, maka kita select dengan ketentuan where ya, where-nya hati-hati sebelum grup ya, where katakanlah kolom D is not null. Gini, kemudian kita enter. Sehingga nolnya sudah nggak ada, udah hilang. Nah, kemudian kalau yang di sini kan kemarin topik sebelumnya kita juga select berdasarkan cell reference kan, cell reference. Jadi kalau misalnya ini akan merujuk kepada tanggal yang ada di sini, kemudian nanti merujuk kepada produk yang ada di sini, seperti apa ya? Kita coba ya teman-teman ya. Jadi sekarang perintahnya harus kita pindah ke C4. Oke ya, kita pindah ke C4.
Oke, sudah ke sana. Kalau saya enter, oke, sudah jalan juga. Ini kan perintah yang lama ya, jadi dia hanya memilih B dan D, di mana C-nya, kita lihat C itu apa? Oh, C itu ini teman-teman, tanggal. Di mana tanggalnya, atau ini kita kasih tanggal juga ya, biar kelihatan. C, gini ya. Nah, ini produk, ini date, ini area, di mana tanggalnya lebih dari ini Januari 2019 dan kurang dari Desember 2020, dan produknya atau B-nya sama dengan binder. Ini kan perintah setelah berbentuk teks ya, tetapi perintahnya sebenarnya seperti ini nih. Nah, ini. Jadi ada format kemudian teks dulu, kemudian ini udah merujuk ke sini, dan seterusnya ya. Kenapa bisa begini teman-teman? Nanti lihat topik sebelumnya ya, karena kita memang ini sudah kita bahas di topik persis sebelumnya ini, yaitu sekarang di 15, berarti yang di 14. Nah, di bahasan sekarang ini saya tinggal akan menambahkan group by gitu ya. Ini saya tarik ke sebelah kanan dulu ya. Nah, gini. Misalnya ini saya tambah dengan, biar ada kuantitinya ya, B, C, D, sebentar ini kita hilangin dulu aja teman-teman ya, tanggalnya biar nggak terlalu panjang. Saya tambah sum G gitu ya. Kita akan mentotal dengan sum G. Kemudian tinggal saya tambah di sini, ini sudah where dan sebagainya, statementnya tentang tanggal di sini. Kemudian saya nambah group by apa ini? Ingat kita memilih 2 field kan, berarti group by-nya juga harus 2 field. Terserah teman-teman produk dulu baru area penjualan, atau area dulu, D dulu baru B ya, terserah ya. Misalkan saya mau produk dulu, di mana itu B, kemudian di group by D ya. Coba saya enter ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini adalah memilih 2 field, kemudian agregatnya itu adalah penjumlahan di kolom G, di mana tanggal kolom C-nya ya itu lebih daripada 2019, yaitu sebenarnya itu adalah di sini. Tuh, kalau saya double klik di sini, dan tanggal C-nya juga, tanggal ini di kolom C lagi, itu kurang dari ini ya. Saya double klik lagi ya. Nah, kurang dari tanggal yang ada di berapa ini? E3. Dan masih ada dan lagi nih, dan B-nya berarti produk itu sama dengan C1, ada di sini. Kemudian di grup dengan B dan D sesuai dengan yang diselect di sini. Ya, oke. Sekali lagi nanti teman-teman ini lihat topik sebelumnya yang belum paham ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya rubah di sini, saya rubah binders, maka ini binders cuma ada satu, yaitu sentral, totalnya sekian. Kalau saya pen, nah ini pen itu ada di sentralnya sekian, itunya sekian, kemudian westnya sekian. Kemudian kalau desk atau binder deh ya, binder tadi sudah ya, sekian, kemudian desk sekian, kemudian apalagi pen set sekian, gitu. Demikian juga tanggalnya, kalau misalkan saya mau tahun 2020 saja, ini Januari, berarti ini 2020 ya, 2020 misalkan dari Januari 1, nah ini udah berubah, ini juga berubah. Karena selection-nya cuma di dalam range ini. Ini misalkan start date, ini end date-nya gitu. Ya. Nah, begitu teman-teman. Nanti coba dipelajari ya. Jadi teman-teman sebenarnya sambil melihat video, nanti bisa download file ini, kemudian di trial sendiri. Terus rumus-rumusnya dirubah juga boleh. Nanti kalau ada masalah didiskusikan di grup Telegram. Ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman
Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.